Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohima dari kelas 2 MPI A2, mata kuliah Filsafat Umum, dosen pengampu Bapak Amiruddin SPDI MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sekaligus dua materi. Yang pertama yaitu tentang pertarungan aliran filsafat rasionalisme dan empirisme. Yang kedua tentang konsep akal dan hati. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama yaitu tentang pertarungan aliran filsafat rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme adalah aliran filsafat ilmu yang berpandangan bahwa otoritas rasio atau akal adalah sumber dari segala pengetahuan. Dengan demikian, kriteria kebenaran berbasis pada intelektualitas. Jadi, strategi pengembangan ilmu menurut paham rasionalisme adalah mengkomparasi gagasan-gagasan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia. Perintis awal aliran rasionalisme ialah Heraklitus yang meyakini akal melebihi pancaindera sebagai sumber ilmu. Menurut beliau, akal manusia boleh berhubung dengan akal ketuhanan yang memancarkan sinaran cahaya Tuhan dalam diri manusia. Thales merupakan rasionalisme dalam filsafatnya. Ini dilanjutkan dengan jelas sekali pada orang-orang sofis dan tokoh-tokoh penentangnya. Pada zaman pertengahan, rasionalisme Yunani berkembang di tengah tokoh-tokoh Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Rasionalisme mencapai zaman kepuncaknya pada zaman Aristoteles yang berusaha menangkis serangan pemikiran aliran yang menyebarkan pegangan bahwa sesuatu perkara itu adalah dianggap baik bila manusia mengira ia adalah baik. Dengan kata lain, manusia adalah kayu pengukur segala perkara. Hasil dari pengaruh tersebut, Aristoteles telah memperkenalkan rasionalisme dengan menyusun keadaan. Menurut sarjana genial Inggris ini, fisika itu terdiri dari bagian-bagian kecil atau atom yang berhubungan satu sama lain berdasarkan hukum sebab akibat. Harus diakui bahwa Newton sendiri memiliki suatu keyakinan yang mendalam tentang batas akal budi dalam mengajar kebenaran melalui ilmu pengetahuan. Berdasarkan kekuatannya dan keyakinan akal kekuasaan akal budi lambat laut, orang-orang pada abad itu berpandangan dalam kegelapan, dan ketika itu mereka mampu meningkatkan penerangan bagi manusia dan masyarakat modern yang telah lama dirindukan. Rasionalisme berpandangan bahwa akal merupakan faktor fundamental dalam suatu pengetahuan, dan menurut rasionalisme, pengalaman tidak mungkin dapat menguji kebenaran hukum. Sebab akibat karena peristiwa yang tak sehingga dalam kejadian alam ini tidak mungkin dapat dioperasi. Rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan. Selain itu, kegunaan indera untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan yang menyebabkan akal dapat bekerja. Akal juga dapat menghasilkan pengetahuan tanpa didasari bahan dari indera sama sekali. Jadi, akal juga dapat menghasilkan pengetahuan tentang hal-hal yang abstrak. Secara etimologis, rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris rationalis. Kata ini berakal dari kata bahasa Latin ratio yang berarti akal. Menambahnya bahwa berdasarkan akal, katanya rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegangan bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Rasionalisme telah menguasai tamadun Yunani sehingga kepada zaman dengan bidang filsafat, rasionalisme adalah lawan dari empirisme dan sering digunakan dalam menyusun teori pengetahuan. Hanya saja empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan jalan mengetahui objek empirisme, sedangkan rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Pengetahuan dari
empirisme dianggap sering menyesatkan. Dan yang kedua, empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Empirisme lahir di Inggris dengan 3 eksponennya adalah David Hume, George Berkeley, dan John Locke. Empirisme secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris empiricism dan ekspresi. 13 kata ini berakar dari kata bahasa Yunani. Sementara menurut A.R. Leachy, berdasarkan akar katanya, empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Selanjutnya, secara terminologis terdapat beberapa definisi mengenai empirisme, di antaranya doktrin bahwa sumber seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengalaman, pandangan bahwa semua ide merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami, pengalaman inderawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal. Menurut aliran ini, pengetahuan mutlak dan mencakup semua segi. Apabila di dekat kita terdapat kekuatan yang dapat dikuasai untuk meningkatkan pengetahuan manusia yang meskipun bersifat lebih lambat namun lebih dapat diandalkan. Dan seperti juga pada rasionalisme, maka pada empirisme pun terdapat banyak tokoh pendukungnya yang tidak kalah populernya. Tokoh-tokoh dimaksudnya diantara adalah David Hume, John Locke, dan Wisdom Berkeley. Ajaran-ajaran pokok empirisme yaitu yang satu, pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Yang kedua, pengalaman inderawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal atau rasio. Yang ketiga, semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data inderawi. Yang keempat, semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung data inderawi atau kecuali beberapa kebenaran definisional, logika, dan matematika. Yang kelima, akal budi sendiri tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realitas tanpa acuan pada pengalaman inderawi dan penggangguan panca indera kita. Akal budi mendapat tugas untuk mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. Yang keenam, empirisme sebagai filsafat pengalaman mengakui bahwa pengalaman sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Dan beberapa jenis empirisme. Yang pertama, empiriokritisisme. Yang kedua, empirisme logis. Yang ketiga, empiris radikal. Tokoh-tokoh empirisme. Yang pertama, John Locke. Ia lahir pada tahun 1632 di Bristol, Inggris, dan wafat tahun 1704 di Oates, Inggris. Ia juga ahli politik, ilmu alam, dan kedokteran. Pemikiran John termuat dalam 3 buku pentingnya, yaitu esai Concerning Human Understanding terbit tahun 1600, Lotres on Toleration terbit pada tahun 1689 dan sampai 1692. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap aliran rasionalisme. Bila rasionalisme, maka menurut empiris dasarnya ialah pengalaman manusia yang diperoleh melalui panca indera. Suatu ungkapan singkat, segala sesuatu berasal dari pengalaman inderawi, bukan budi atau otak. Otak tak lebih dari sehelai kertas yang masih putih. Baru melalui pengalamanlah kertas itu terisi. Dengan demikian, dia menyamakan pengalaman batinia atau yang bersumber dari akal budi dengan pengalaman lahiran yang bersumber dari empiri.
Yang kedua, David Hume. David Hume lahir di Edinburgh, Scotland Tuhan 1711 dan wafat tahun 1776 di kota yang sama. Hume seseorang yang menguasai hukum, sastra, dan juga filsafat. Karya terpentingnya ialah Answer Concerning Hume Understanding terbit tahun 1748 dan An Answer into the Principles of Moral yang terbit tahun 1751. Pemikiran empirisme terakumulasi dalam ungkapan yang singkat yaitu I never set myself at any time without a fresh question, atau saya selalu memiliki persepsi pada setiap pengalaman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua tentang konsep akal dan hati. Akal adalah kemampuan pikir manusia sebagai kodrat alami yang dimiliki manusia. Berpikir adalah perbuatan operasional yang mendorong untuk aktif berbuat dari kepentingan dan peningkatan hidup manusia. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa fungsi akal adalah untuk berpikir. Kemampuan berpikir manusia mempunyai fungsi mengingat kembali apa yang telah diketahui sebagai terus dasarnya untuk memecahkan masalah dan akhirnya membentuk tingkah laku. Pikiran yang wajar tidak hanya digunakan untuk hanya makan, tidur, dan memproduksi, tetapi juga masuk akal untuk mengajukan beberapa pertanyaan dasar tentang asal-usul, sifat, dan masa depan. Kemampuan berpikir mengarah kesadaran tentang bagaimana kekal dan bagaimana kehidupan ini. Dan akal menurut Islam, kata akal berasal dari kata dalam bahasa Arab al-aql. Kata al-aql adalah masdar dari kata aqala yakilu, aqlan yang maknanya adalah fahima wa tadabbaro, yang artinya paham atau tahu, mengerti, dan memikirkan atau menimbang. Maka al-aql sebagai mahrojnya maknanya adalah kemampuan memahami dan memikirkan sesuatu. Sesuatu itu bisa diungkapkan penjelasan, fenomena, dan lain-lain, semua yang ditangkap oleh panca indera. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Dari ayat ini maka kita tahu bahwa al-aql itu adalah di dalam al-qalb, karena seperti yang dikatakan dalam ayat tersebut, memahami dan memikirkan. Yakilu itu dengan al-qalb, dan kerja memahami dan memikirkan itu dilakukan oleh al-aql. Maka tentu al-aql ada di dalam al-qalb dan al-qalb ada di dalam dada. Yang dimaksud dengan al-qalb tentu ia adalah jantung, bukan hati dalam arti yang sebenarnya, karena ia tidak berada di dalam dada, dan hati dalam arti yang sebenarnya padanan katanya dalam bahasa Arab adalah al-qalb. Dan hati merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital dalam tubuh manusia. Organ yang sering disebut liver itu merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Organ yang berwarna coklat ini memiliki berat sekitar 1, kg. Hati terletak di rongga perut kanan bagian atas, tetap di bawah rusuk bagian kanan. Organ ini memiliki dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Lobus kanan hati merupakan bagian terbesar yang ukurannya 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Fungsi hati. Hati memiliki fungsi bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Fungsi hati mulai dari menghancurkan racun di dalam darah, menghasilkan protein, hingga membantu proses pencernaan. Berikut ini fungsi hati lainnya. 1. Menghancurkan sel darah merah. Yang kedua, membersihkan darah. Yang ketiga, memproduksi protein, metabolisme protein. Yang kelima, menyimpan nutrisi. Yang keenam, memproduksi cairan, empedu, dan energi. Yang ketujuh, memproduksi kolesterol dan hormon. Pemeriksaan fungsi hati. Cara untuk mengetahui kondisi fungsi hati, maka
diperlukan pemeriksaan yang disebut uji fungsi hati. Pemeriksaan fungsi hati ini bertujuan untuk mengetahui kondisi hati secara mendalam dan ada tidaknya potensi penyakit pada liver. Terdapat penyakit yang bisa menyebabkan masalah pada liver seperti kanker hati, hepatitis, dan sirosis hati. Tes fungsi hati ini bisa dilakukan melalui pengambilan sampel darah untuk memeriksa senyawa-senyawa kimia di dalam hati. Pemeriksaan ini akan menentukan senyawa mana yang kadarnya terlebih atau berkurang sehingga menimbulkan masalah. Dan akal dalam Islam mencangkup dimensi intelektual, emosional, dan spiritual yang sesuai fitrah manusia dengan tanpa meninggalkan bantuan wahyu. Akal bukanlah sekedar rasio ala barat yang dikotomis dan sekuler. Pemahaman atas akal dan hati yang benar berimplikasi pada perkembangan ilmu, iman, dan amal seseorang serta mampu menjadikan pribadi yang beradab. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.